kapan berhenti gibah, kapan berhenti mencaci orang, kapan berhenti ini, kapan berhenti itu. Karena sifat rohimnya tadi Allah. Allah selalu apa tadi? Rohim. Ini pertanyaannya politis sekali ya Pak Tris. Karena mungkin TNI ya dulunya, jadi membahas geopolitik. Betul. Artinya gini Pak Tris, kalau kita menyikapi peperangan di, bahkan nggak cuma peperangan ya, apapun gejolak yang ada di bumi ini, artinya itu semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya satu-satu. Ada ayat firman Allah bunyinya ngeten Pak Tris, la taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu Pak tidak ditimpakan dari satu orang ke satu orang lainnya. Mas Amar yang berdosa, ya Mas Amar yang diazab. Gak bisa Mas Amar berdosa, Mas Nano yang diazab lah. Kok enak mentransfer? Gak bisa ngoten. Jadi dosa itu sesuai masing-masing, gak bisa dilimpahkan satu sama lain. Nah, menyikapi hal tadi Pak Tris ya, misalnya ada gejolak politik di mana-mana, ya itu dosa mereka. Dosa kita ketika kita itu salah berpihak. Kalau ulangi nggih, dosa kita ketika salah berpihak. Nanti setiap orang itu akan dimintain pertanggungjawabannya Pak Tris. Ketika di hadapan Allah ditanya sama Allah, kenapa kamu berpihak sama Palestina? Apa alasannya? Itu yang bakal jadi pertanggungjawaban. Kenapa kamu bahas bela Iran? Kenapa kamu bela Israel? Itu semuanya akan ditanyain. Mereka itu ya urusan mereka. Mereka mau bunuh orang, mereka mau apa itu perang nggak berhenti itu urusan mereka. Urusan kita apa? Kita berpihak pada siapa? Kita mendukung siapa? Siapa yang kita doakan itulah yang akan dihisap ke kita itu Pak Tris. Kalau mereka mau perang ya itu urusan mereka. Kita kan punya uang ya. Kalau misalnya ada yang donasi biasanya buka donasi itu. Ada donasi ke Palestina dan sebagainya. Terus kita sedekahkan, kita niatkan buat ya karena ini keberpihakan saya kepada Palestina, makanya saya sedekah ke Palestina. Nah, itu nanti yang dihisap. Ngoten. Urusan mereka itu nanti kayak seperti apa ya itu urusan mereka. Iran kan membela napa niku? Membela Palestina nggih. Iran nggih. Terus kemudian perang sama Israel. Nah, Iran itu kan Syiah nggih. Nanti kita tetap akan ditanya sama malaikat itu. Kenapa kamu membela Iran? Atas dasar apa? Loh, Iran kan Syiah, kenapa kamu bela? Kalau misalnya alasan kita karena kemanusiaan, karena Palestina, ya itulah yang nanti alasannya dibawa ke hadapan Allah itu. Yang akan ditanya sama malaikat itu jawabannya. Ngerti nggih? Artinya gejolak apapun di luar kita, itu kita tidak akan dibebankan dosa oleh mereka. Tapi dosa itu yang terbebani buat kita itu adalah sikap kita. Kita di pihak mana, kita mendukung siapa, kita menyuarakan apa, nah itu yang dihisap. Pak Tris tadi nyinggung keadilannya itu gimana? Buktinya Allah adil tuh gimana sih? Nyatanya orang Palestina itu ada yang lahir masih kecil, tiba-tiba gede, tiba-tiba perang. Ya terus keadilannya dari mana? Ada orang yang dilahirkan miskin, ada orang dilahirkan kaya, ada orang dilahirkan di Palestina tiba-tiba langsung perang, ada yang dilahirkan langsung dapat MBG kita. Ngerti nggih? Ada yang macam-macam kan orang lahir nih kan. Letak keadilan Allah itu terus di mana? Nah, kadang-kadang tuh kita salah paham Pak Bu. Mengartikan adil itu harus sama, padahal bukan. Definisi adil itu al-adlu huwa wad'u syai'in fi makanihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Contoh, kita punya dua anak. Anaknya yang satu kuliah, yang satu anak SD. Terus kita punya harta banyak. Kita mau ngasih mobil, apakah yang SD juga dikasih mobil? Enggak kan? Misalnya nominalnya itu misalnya kita samakan 250 juta gitu. Apakah dua-duanya kita berikan mobil? Tidak. Yang kita belikan mesti yang kuliah aja kan. Nah, yang masih SD mungkin
kita bisa belikan peralatan sekolah atau bisa apa itu? Ya lain-lain lah. Artinya sesuai. Adil itu artinya sesuai. Dan siapa yang tahu kesesuaian itu kalau bukan Allah? Kadang orang lahir miskin dia taat. Tapi ketika kaya dia lupa ketaatannya. Kadang-kadang orang kaya itu taat, tapi ketika dia miskin malah jadi maksiat. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Kasus yang pernah kita bahas juga itu, kasus yang pesantren itu loh, yang tiba-tiba ada pencabulan itu. Itu siapa yang tahu? Ketika mungkin umurnya 25 tahun dia soleh, dia hafid Quran dan sebagainya, ngerti ya? Tapi ketika 40 tahun tiba-tiba dia udah punya harta, tiba-tiba dia udah punya kekuasaan, punya pondok, tiba-tiba maksiat, mencabuli, mohon maaf ya. Terus dia menyalahi santriwatinya itu. Itu siapa yang tahu? Kan nggak ada yang tahu, gitu betul. Artinya kondisi kita di dunia itu justru bentuk keadilan Allah. Kita lahir seperti ini itu karena bentuk keadilan Allah. Kita tumbuh seperti ini karena keadilan Allah. Semuanya itu karena keadilan Allah. Kadang tuh kita nggak tahu ke depan itu seperti apa, tapi kita buru-buru menjudge, bahasa Indonesianya apa sih? Menghakimi. Kita tuh belum tentu tahu masa depan seperti apa, tapi kita lebih dulu menghakimi Allah, menghakimi takdir, padahal masa depan nggak ada yang tahu. Nah itulah, bukan sama. Kalau sama itu komunis. Islam itu kan nggak pakai madhab komunis, tapi keadilan. Allah itu adil. Adil itu bukan berarti semua harus sama. Kalau semua sama, wajah kita juga sama semua, ganteng semua, cantik semua. Gimana? Kadang-kadang wajah jelek itu menyelamatkan. Nggak ada yang goda, nggak ada yang ngajak maksiat, gimana? Ganteng, wah banyak yang deketin, banyak ini. Berarti kan semuanya itu kan ada hikmahnya. Tapi kadang-kadang kita gagal menangkap hikmah itu. Nah itu bentuk keadilan. Kalau misalnya Allah itu maha tahu, terus kita juga selalu diikutin sama malaikat, gimana? Selalu diikutin malaikat. Tapi kenapa amal kita itu masih perlu dicatat? Allah itu kan maha tahu, tahu segalanya. Tapi kenapa kok amal itu harus tetap dicatat? Karena catatan itulah yang pertama kali nanti akan menghakimi kita. Nah itu justru bentuk kerohimannya Allah itu. Allah itu nggak langsung serta-merta menghukum, itu enggak. Tapi justru kayak misalnya Mas Ari nanti masuk ini ya, masuk akhirat. Mas Ari, bukumu wacoan. Nanti dia malu sendiri. Gitu. Itulah bentuk kerohiman Allah. Karena yang menghakimi kita sejatinya ya kita sendiri nanti itu. Makanya amal itu dicatat sama malaikat yang kalau misalnya nggak dicatat kan sebenarnya bisa aja. Allah maha tahu, Allah maha berkehendak. Tapi justru itu titik keadilan Allah itu. Justru itu titik kerohiman Allah itu. Saking rohimnya Allah loh, sampai nggak menghakimi kita aja kita sendiri. Nonton. Ya itulah Ar-Rahman Ar-Rahim.